Bu Nur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi hari ini. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaannya Ibu terkait kondisi pembelajaran akhir-akhir ini, Bu? Pagi Bu Anissa, jujur ya, saya merasa cukup kewalahan ya Bu Anissa ya. Ada satu siswa saya yang sering nangis mulu, terus kalau itu nggak mau ngerjain tugas, terus bahkan kadang dia keluar tuh, terus tempat tidurnya sering dia sering keluar masuk tuh saat lagi belajar gitu. Oh gitu ya. Iya, terima kasih ya. Di saat sudah terbuka sama saya memahami bahwa situasi itu tentunya sangat menguras energi Ibu ya. Dari semua perilaku yang muncul, mana yang perbuatannya yang membuat Ibu merasa paling kesulitan? Kalau yang paling sulit itu dia menolak belajar dan sering tantrum ya. Terus teman-temannya jadi ikut deh, terdistraksi itu jadi ikut-ikutan ya Bu ya. Dan saya bingung harus fokus ke siapa gitu. Baik, kalau Ibu mengingat kembali, biasanya perilaku itu muncul pada saat apa, Bu? Sering sih terjadi ya Bu, ketika saya memberikan tugas, terus tugas menulis, terus ada juga saya juga kasih membaca ya. Nah ini yang membaca yang agak panjang nih, dia terlihat gelisah gitu. Jadi lalu terus mereka tuh nangis gitu Bu. Oh, menarik ya Bu ya. Jadi ada kemungkinan tugas yang diberikan terasa cukup berat bagi dia ya Bu. Menurut Ibu, apa yang mungkin sedang dibutuhkan oleh siswa tersebut? Mungkin dia membutuhkan bantuan yang lebih sederhana ya, atau penjelasan yang lebih jelas gitu. Iya. Saya melihat Ibu sudah mulai menemukan kemungkinan penyebabnya nih Bu. Selama ini strategi apa yang pernah Ibu coba? Saya sih biasanya tenangin dulu ya anaknya ya, lalu membujuknya untuk kembali mau mengerjakan tugasnya. Ya kadang sih berhasil ya Bu, kadang juga enggak. Oh begitu. Apa yang biasanya berhasil walaupun cuma sedikit gitu Bu? Kalau biasanya tuh saya duduk di dekatnya ya, terus saya berikan pujian. Nah saat itu dia mulai tuh mau mengerjakan dan dia mulai lebih tenang. Oh, itu temuan yang sangat penting Bu. Berarti siswa cukup merespon ya terhadap pendampingan dekat dan penguatan positif dari Ibu tadi memuji dia ya. Bagaimana jika kita memikirkan langkah selanjutnya Bu biar lebih terstruktur? Boleh tuh Bu. Saya sangat butuhin itu ya, karena itu membutuhkan langkah yang jelas gitu. Langkah pertama, bagaimana jika Ibu melakukan observasi perilaku selama 1 minggu? Misalnya mencatat kapan dia tantrum, kegiatan apa yang sedang berlangsung, dan bagaimana respon siswa itu setelah Ibu bantu. Saya rasa itu bagus tuh dilakukan ya Bu ya, dengan catatan saya jadi lebih tahu polanya. Bagus. Nah langkah kedua, tadi Ibu kan menyebutkan ujian itu cukup membantu ya. Bentuk penguatan positif itu namanya. Nah sekarang seperti apa realistis itu kita lakukan di kelas? Ya, bisa memberi pujian. Pujiannya itu secara langsung ya Bu, seperti bagus, kamu sudah mulai menulis ya. Terus saya biasanya memberikan stiker ya Bu, stiker bintang ketika dia mencoba menyelesaikan tugasnya. Oh gitu. Sangat baik Bu, berarti Ibu fokusnya ke usaha ya, bukan hasil. Sekarang tentang pembelajaran, media apa yang mungkin dapat membantu siswa memahami instruksi yang lebih mudah? Saya mungkin ya, kalau saya biasanya kasih kartu gambar ya Bu, contoh tulisan yang lebih pendek ya, dan jadwal kegiatan yang bergambar gitu. Oh, luar biasa. Jadi Ibu akan menggunakan media visual ya Bu ya, dan instruksi sederhana. Menurut Ibu, bagian mana nih yang paling mudah diterapkan besok? Kalau saya lihat itu jadwal bergambar ya Bu, dan tugas yang dipotong menjadi langkah-langkah
kecil gitu. Di kelas siapa saja yang biasanya memberikan dukungan terhadap ibu? Yang itu yang tentunya orang tua siswa ya Bu, dan mungkin juga dari tim sekolah atau guru pendampingnya. Bagaimana rencana ibu untuk melibatkan mereka? Kalau itu saya akan menghubungi orang tuanya ya untuk menyampaikan bahwa kami sedang mencoba strategi yang baru, lalu meminta informasi tentang kebiasaan anak itu di rumah. Kemudian saya juga ingin berdiskusi dengan tim sekolah mengenai perkembangan siswa ini. Oh begitu ya Bu. Itu langkah kolaboratif yang sangat baik ya Bu. Dengan komunikasi yang positif, orang tua biasanya dilibatkan bukan disalahkan. Ya betul. Sekarang mari kita pikirkan evaluasinya. Setelah 2 minggu, indikator apa nih yang menunjukkan bahwa strategi ibu mulai berhasil? Kalau frekuensi tantrumnya itu berkurang ya Bu, kemudian siswa lebih cepat tenang dan mulai mengerjakan tugas meskipun masih perlu bantuan. Sekarang sangat terukur ya Bu ya. Jadi ada skalanya dari 1 sampai 10. Coba seberapa yakin ibu bisa menjalankan rencana ini? Mungkin 8 deh Bu. 8. Bukan 5 atau 6? Itu Bu, karena langkah-langkahnya jelas ya, dan saya merasa sebenarnya saya sudah punya beberapa kekuatan ya, tinggal dibuat yang lebih terstruktur aja. Oh iya, saya setuju. Saya melihat ibu punya kepedulian yang sangat tinggi ya Bu ya, terhadap kebutuhan siswa dan kemauan mencoba strategi baru. Itu modal yang sangat besar dalam pendidikan Bu, di inklusif. Sebagai penutup, boleh ibu sampaikan kembali rencana aksi ibu yang akan ibu lakukan? Baik Bu ya, saya akan lakukan pertama ya, melakukan observasi perilaku selama 1 minggu. Yang kedua, memberikan penguatan positif ya setiap ada usaha yang baik. Terus yang ketiga, menggunakan media visual ya, instruksi yang sederhana dan tugasnya juga bertahap. Terus yang keempat, berkolaborasi dengan orang tua dan tim sekolah. Kemudian yang kelima, saya mengevaluasi perkembangan siswa itu selama 2 minggu. Oh iya, luar biasa. Saya senang sekali nih karena rencana ini berasal dari pemikiran dan komitmen ibu sendiri. Terima kasih atas refleksinya, atas keterbukaan ibu hari ini. Semoga langkah-langkah ini membantu pembelajaran menjadi lebih nyaman bagi siswa juga bagi ibu. Terima kasih banyak Bu Anissa. Saya merasa lebih tenang ya Bu ya, dan lebih siap untuk mencoba strategi ini di kelas. Ya, sama-sama ya Bu. Saya siap mendukung prosesnya. Semangat untuk praktik inklusif yang di kelas kita. Terima kasih.